saya Kundalini itu ketika dia muncul atau ketika dia tumbuh, itu seseorang itu akan mengalami proses kefanaan. Pasti nggak mungkin nggak. Kefanaan itu ketika adanya suatu medan energi dalam tubuh kita yang mampu mengantarkan kita masuk pada black hole. Nah, posisi-posisi itu bisa terjadi kan gini, dalam proses transformasi kesadaran. Misalnya sama halnya dengan ini, Kundalini. Semua teman-teman tuh tidak lebih sering mendengar kata-kata Kundalini. Nah, Kundalini sendiri itu sekarang maknanya semakin menurun. Karena menurut saya Kundalini itu ketika dia muncul atau ketika dia tumbuh, itu seseorang itu akan mengalami proses kefanaan. Pasti nggak mungkin nggak. Kefanaan itu ketika adanya suatu medan energi dalam tubuh kita yang mampu mengantarkan kita masuk pada black hole. Nah, kalau di bahasa keyakinan saya itu nyebutnya adalah burok. Burok itu kalau di bahasa kita namanya adalah Kundalini itu. Nah, Kundalini sekarang itu maknanya semakin turun. Jadi seorang sini diaktifkan Kundalini nggak semudah itu menurut saya. Karena hanya orang Kundalininya aktif lah yang mampu melihat Kundalini itu aktif. Nah, kebanyakan kita terlena oleh itu. Jadi ada satu, misalnya ini pelatihan pengaktifan Kundalini gitu. Nah, kebanyakan karena teriming-iming oleh hal-hal Kundalini itu dianggap suatu medan kesaktian atau ekspresi yang begitu wah, jadinya turun maknanya. Padahal Kundalini cuma satu sarana untuk kita melakukan perjalanan di alam singular, karena prosesnya cuma Kundalini. Nah, psikologis atau cakra sendiri tidak akan mampu menembus ke level Kundalini, dan hanya orang-orang tertentu lah yang mampu mengangkat Kundalini seseorang untuk bangkit, nggak semuanya. Nah, karena kalau lihatnya, ketika seseorang itu Kundalininya bangkit, nah di psikologis atau setiap kelenjar hormonnya tidak siap, itu bisa menjadi sindrom atau yang disebut dengan God syndrome atau Kundalini syndrome. Kundalini syndrome ini akan mengakibatkan disorientasi tentang Tuhan itu sendiri. Jadi mengarahnya pada proses-proses supranatural, kesaktian-kesaktian gitu. Jadi kalau misalnya dianalogikan ketika kita masuk ke alam itu, ada 1000 pintu dan hanya satu pintu yang benar. Nah, itu jebakannya cukup luar biasa. Nah, makanya itu ketika teman-teman tanya ke saya apakah bisa membagikan Kundalini, terus saya pernah ikut pelatihan Kundalini dan sebagainya, ya kalau menurut saya Kundalini itu tidak sedangkal itu. Apalagi ketika seorang bicara Kundalini, dia masih bicara tentang faktor X, masih bicara tentang jin, masih bicara tentang hal-hal yang berbau ke alam astral. Kan itu pun terjadi kan ketika ada teman yang tanya ke saya, Mas Ori, saya itu pernah bermeditasi. Nah, waktu meditasi itu saya diajarin guru saya untuk memukul jantung seseorang. Tiba-tiba besoknya meninggal. Terus dia cerita lagi, di meditasi itu pun saya masuk ke masjid yang sangat luar biasa. Nah, menurut Mas Ori, saya berada di dimensi mana gitu. Nah, dia menganggapnya bahwa dia sudah sampai di alam singular berbasis Kundalini. Nah, kini saya cerita, kalau menurut saya itu masih di level astral. Nah, akhirnya beliau pun balik bertanya gini, kenapa Mas Ori mengindikatori itu di level astral? Bukankah itu sudah satu ilham dari Tuhan untuk saya melihat seperti itu gitu. Nah, ini kan jadi distorsi nih. Nah, akhirnya saya cerita, Pak, posisi di singular itu sudah tidak ada diri, tidak ada alam semesta, tidak ada Tuhan, yang ada cuman Allah. Lah, apakah seperti itu fenomenanya? Karena kan pada dasarnya
kalau kita bicara di level pengetahuan fisika kuantum, alam semesta ini tercipta dari ruang hampa. 99,99% itu ruang hampa. Jadi sebetulnya yang gaib itu kita. Kita ini sebenarnya tidak pernah ada. Karena yang ada itu cuma satu. Bisa kebalik seperti itu. Jadi makanya ketika kita diberikan izin seolah-olah hidup, jadikanlah hidup ini, kesempatan hidup ini untuk berkiprah menjadi lebih baik. Karena proses perjalanan spiritual itu bukan siapa yang cepat dan siapa yang nyampe duluan, bukan di situ. Tapi siapa yang hidupnya semakin bermanfaat. Kalau cuman sampai siapa yang duluan, ya bukan di situ poinnya. Kan tuh terlihat tuh sekarang tuh, mulai bagaimana fenomena-fenomena disorientasi itu terjadi. Karena kita sendiri pun salah mengartikan bahwa spiritual itu lebih ke materi, jadi penampakan. Nah sebenarnya spiritual itu roh, jadi jiwa yang berjalan. Nah jiwa itu akan mempengaruhi tubuh kita untuk berkiprah. Jadi bagaimana dalam kehidupannya itu selalu membawa nilai-nilai cinta kasih, bagaimana sekelilingnya itu kalau di dekatnya itu merasa nyaman, aman, bukan takut. Nah kalau lihat fenomena sekarang itu, orang itu lebih suka melihat suatu hal yang bisa dipertontonkan. Misalnya ngobatin orang pakai apa, terus kelihatan apa gitu. Nah itu menjadi lebih yakin kita itu kalau ada penampakan fisik. Karena ada beberapa tuh teman-teman. Jadi di perjalanan itu tidak ada finishing sama sekali. Kita itu terus menaiki tangga atau perjalanan yang terus mendekati pada God consciousness atau kesadaran ilahiyah, terus mendekatin. Nah karena kita terus mendekatin, kita masih diberikan kesempatan hidup, berarti kita itu masih ada peluang, probabilitas kita untuk tergelincir atau untuk jatuh. Maka itu hal yang paling utama dipegang teman-teman, itu jangan pernah merasa sampai, jangan pernah merasa sudah. Kalau teman-teman merasa sudah pernah atau sudah sampai, nah hati-hati itu jebakan. Karena keilmuan itu terus bertumbuh. Tidak ada yang sampai puncak. Nah kita lihat riwayat salah satu nabi. Rasulullah sendiri itu berkata, beliau bercerita. Dan itu disampaikan kepada seluruh umatnya. Seluruh pendengarnya waktu syiar. Bahwa beliau sendiri tidak bisa merubah apapun. Beliau sendiri tidak bisa merubah orang lain untuk menjadi lebih baik. Beliau itu cuman mencontohkan adanya seseorang itu berubah itu karena hidayah dari pencipta. Jadi kita juga nggak boleh sombong. Bukan berarti langsung orang datang ke kita, oh orang ini datang ke saya sembuh gitu. Oh orang ini saya ajarin jadi lebih baik, nggak bisa seperti itu. Nah hati-hatilah, itu jebakan keakuan. Itu tipis sekali. Karena seseorang itu tidak untuk merubah orang lain, tapi mencontohkan. Jadi menjadi wakil Allah di muka bumi ini untuk mencontohkan nilai-nilainya. Nah tidak ada satu orang pun yang mampu merubah orang lain. Begitu halnya apa yang saya sampaikan ke teman-teman. Apa yang saya sampaikan dari keilmuan Kang Aas terkait SK sendiri, itu pun tidak menjamin teman-teman menjadi lebih baik. Yang bisa merubah teman-teman menjadi lebih baik itu adalah ketika teman-teman melakukan itu, mempraktekkan itu. Atau juga banyak metode lain di luar sana. Pada dasarnya adalah membawa manusia untuk menjadi lebih baik. Jadi saran saya, selama kita sendiri belum tentu benar, jangan mengkafirkan orang atau menyalahkan orang-orang lain. Karena itu akan menjadi jebakan tipis.